Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu sampai saat ini. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Tuhan mau pakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, angka kemiskinan di Papua, termasuk di kalangan orang asli Papua, masih menjadi yang tertinggi secara nasional. Dana triliunan rupiah yang ada di APBD gagal mencapai tujuan utama untuk mensejahterakan rakyat. Mengapa hal ini terjadi? Jawabannya sebenarnya mungkin sudah banyak yang tahu, yaitu korupsi bersama di tingkatan pemimpin dan para pejabat di pemerintahan daerah. Selain di daerah, korupsi juga terjadi di pusat. Dan dalam hal korupsi ini, semua orang, pejabat atau pemimpin yang terlibat sudah saling tahu. Seandainya tidak ada korupsi, maka tidak akan ada kemiskinan. Atau setidaknya bukan tidak ada, tapi angkanya akan sangat kecil karena ada pemerataan dan keadilan sosial. Dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-8 ini tertulis, kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Raja Salomo dengan hikmat Tuhan menuliskan apa yang terjadi dalam praktek pemerintahan di banyak kerajaan dan wilayah. Dia mengatakan tidak usah heran kalau orang miskin ditindas dan keadilan diputarbalikkan, karena penyebabnya adalah adanya kerjasama atau kong kali kong antara pejabat yang satu dengan yang lainnya. Pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, dan pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Artinya adalah bahwa semua ketidakadilan dan penindasan itu terjadi atas sepengetahuan mereka semua yang berkuasa. Atau kalau tidak semua, maka segelintir dari mereka. Tapi umumnya, banyak dari mereka. Gustavo Gutierrez, seorang teolog dari Amerika Latin, pernah mengatakan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi berkat, dan bentuknya bukan hanya menyampaikan kabar Injil keselamatan, tapi juga untuk menolong orang-orang yang miskin dan menderita. Tapi wujudnya bukan hanya sekedar membagi-bagi makanan, tapi lebih daripada itu, peran setiap orang percaya harus sampai mengubah tatanan sosial, mengubah sistem yang ada supaya berdampak jauh lebih besar. Tidak cukup kita membagi-bagikan makanan kepada orang miskin. Kita harus mengubah sistem sosial yang ada dalam pemerintahan agar setiap kebijakan akan berdampak baik bagi semua orang, sehingga tidak akan ada orang yang miskin dan tertindas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang bekerja sebagai pejabat dalam pemerintahan atau berfungsi sebagai pengambil keputusan yang strategis, sebagai pembuat peraturan, sebagai penegak hukum, mari lakukan semuanya
benar-benar dalam kejujuran dan kebenaran. Kita semua sebagai orang percaya dipanggil untuk menjadi alat Tuhan yang membawa terang bagi semua orang, untuk membawa sejahtera bagi orang-orang lain di sekitar kita. Dan untuk kita semua, kita bisa mulai dari lingkup yang terkecil, dari keluarga kita masing-masing, dari lingkungan kita, komunitas kita, supaya kehidupan kita berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Lewat firman-Mu kami mengerti bagaimana peran kami sebagai orang-orang yang percaya bahwa kami dipanggil untuk membawa damai sejahtera. Engkau memberikan kami tugas masing-masing untuk kami hidup dalam kebenaran dan keadilan, membawa sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam posisi jabatan, tugas yang Tuhan percayakan bagi kami, Tuhan mau agar kami melakukan yang terbaik, agar banyak orang memperoleh berkat dan hidup dalam damai sejahtera. Pimpin kami Tuhan dalam setiap langkah dan keputusan kami, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, supaya kami melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan dan berdampak baik bagi sesama kami. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, berikan kami hikmat-Mu, sehingga semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan dan membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, masalah, kesulitan, yang sedang kecewa, putus asa. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada jalan keluar, ada semangat baru, iman yang dibangkitkan, pertolongan yang ajaib Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.